saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini bisa kita dapatkan dan kita bisa praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita kembali panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita selalu panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat dan juga pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memenuhi janji kita, ya, membahas sebuah kitab yang kalau boleh dibilang, ya, bab yang akan kita bahas, ya, adalah bab ilmu yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang rukun paling agung setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shalah. Yang mana justru tauhid itu sendiri tidak akan nampak jelas, tidak akan menjadi zahir tanpa kita menegakkan rukun yang kedua itu, yaitu salat. Maka tak heran ketika Nabi SAW menyatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Seorang hamba ketika dihisab di hari kiamat, dikoreksi catatan amalannya, maka yang pertama kali diperiksa adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya tentu akan baik.
Fa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau salatnya rusak, maka seluruh amalannya akan rusak. Artinya apa? Artinya adalah cara, metodologi kita dalam menunaikan rukun yang kedua ini akan berimbas pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita mensikapi sholat, belajarnya apa adanya, maka ibadah-ibadah yang lainnya sekenanya. Tapi kalau kita hati-hati betul-betul, Masya Allah, dalam sholat ini kita betul-betul sebisa mungkin, sepersis mungkin dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, maka otomatis ibadah-ibadah yang lain pun akan mengikuti cara kita dalam mensikapi sholat. Ini salah satu maknanya. Oleh karenanya, alhamdulillah ya, di tengah-tengah kita sebuah kitab yang luar biasa yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani. Ya, beliau adalah ulama, Masya Allah ya, yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Ya, banyak sekali para ulama-ulama pula ya, yang lahir dari tangan dan didikan beliau. Alhamdulillah, insya Allah ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab salat ini langsung dari kitab karya beliau, Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam ya, seakan-akan kita melihatnya. Sebenarnya beliau ada dalam kitab ini ya, beliau menulisnya dengan 3 versi. Menulisnya dengan 3 versi. Versi pertama itu versi yang 3 jilid. Ya. Beliau membahas detail sekali masing-masing dalil dalam setiap masalah. Nah, kemudian beliau ringkas saja ya ke versi yang lebih ringkas, ya, yang lebih sedang. Satu kitab. Itu sifat salat Nabi SAW. Dan ada yang lebih ringkas lagi ya, yang lebih ringkas lagi yaitu talkhis sifat salat Nabi SAW, ringkasan tata cara salat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ringkas ini memang betul-betul ringkas ya, tidak banyak disebutkan dalil di sana ya, doa satu gerakan disebutkan hanya satu ya, oleh karena itu insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala kita mohon mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan ya, dan keberkahan ilmu dan juga waktu untuk kita semua ya, insyaallah kita akan bahas kitab yang tengah ini supaya ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu ringkas juga. Di dalam kitab ini beliau cukup panjang dalam muqaddimah. Cukup panjang dalam muqaddimah. Kenapa? Karena mungkin untuk sebagian kaum muslimin atau mungkin untuk kebanyakan kaum muslimin ya, metode buku ini berbeda dengan buku-buku yang lain. Berbeda dengan buku-buku yang lain. Apa bedanya? Biasanya bab salat itu dimasukkan ke dalam bab fikih. Masing-masing madhab punya bab salatnya sendiri. Syafi'iyah punya bab salatnya, Malikiyah punya bab salatnya ya. Hanafiyah juga punya bab salatnya, dan seterusnya. Nah, beliau dalam hal ini tidak sama metodenya dengan metode para imam madhab atau para ulama-ulama madhab. Beliau kedepankan di sini adalah bukan fanatisme madhab yang ingin beliau tonjolkan, namun lebih merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Oleh karenanya beliau bicara panjang lebar, mengajak kaum muslimin ya untuk
meninggalkan fanatisme, apapun itu bentuknya, ya, fanatisme dalam bermadhab dan seterusnya, dan kembali rujuk kembali kepada as-sunnah, hadits Nabi SAW yang sahih. Beliau cantumkan beberapa pembahasan yang insya Allah mungkin kita nggak akan bahas panjang lebar di sini. Ya, insya Allah kita tahu bersama bahwa satu-satunya orang yang wajib kita fanatiki adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, ya, maka nanti dulu. Ya. Kalau ternyata bertentangan dengan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun itu yang punya pendapat, ya, kita tidak pakai. Kita ambil pendapatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah konsekuensi dari syahadat rukun yang pertama, yaitu kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taib, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Ya, mungkin barangkali ada yang punya buku sifat salat Nabi, terjemahan barangkali, ya mungkin bisa langsung masuk bab istiqbalul qiblah. Ya, istiqbalul qiblah, ya, sedikit ini muqaddimahnya hampir sepertiga buku, agak jauh ya. Ya, silakan bisa dilihat di daftar isi. Kita langsung ke inti pembahasan, yaitu pembahasan tentang sholat. Kita akan bahas dalil-dalilnya. Ya. Taib. Sebelum kita bahas tentang istiqbalul qiblah di muqaddimah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hal, di antaranya adalah hukum-hukum gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, istilah-istilah, beberapa istilah yang memang mesti kita fahami. Yang pertama adalah rukun sholat. Yang pertama adalah rukun sholat. Ini boleh kita catat ya, rukun sholat. Nanti gerakan dan bacaan itu ada yang hukumnya rukun. Apa itu rukun? Ada yang hukumnya wajib. Apa itu wajib? Apa bedanya rukun dan wajib? Ada yang hukumnya sunnah. Ada yang hukumnya sunnah. Maka kata beliau, warruknu huwa ma yatimu bihi syai'ul ladzi huwa fihi. Rukun adalah sesuatu yang membuat hal itu menjadi lengkap. Rukun adalah sesuatu yang membuat hal itu menjadi lengkap. Ya, artinya bagian juga dari hal tersebut. Wa yalzamu min adamihi wa wujudihi wa yalzamu min adami wujudihi butlana ma huwa ruknun fihi. Apabila rukun ini tidak ada, itu akan mengakibatkan batalnya, ya, hal di mana rukun itu berada. Rukun sholat misalnya, ketika salah satu rukun sholat ini tidak ada, maka sholatnya akan menjadi batal. Ya, sholatnya akan menjadi batal. Ya, beliau menyebutkan contoh karruku'i mathalan fi sholati fa huwa ruknun fiha. Contohnya ruku di dalam sholat itu hukumnya rukun. Ya, ruku dalam sholat hukumnya apa? Rukun. Ya, maka konsekuensinya kalau rukunya tidak ada, lupa ruku, tidak melakukan ruku ketika sholat, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Ini contoh. Itu rukun. Berikutnya ada syarat. Apa pengertian syarat? Karrukni, sama seperti rukun. Kalau tidak dilakukan, kalau tidak dipenuhi syaratnya, maka akan batal. Tidak sah. Bedanya dengan rukun adalah illa annahu yakunu kharijan amma huwa syartun fihi. Dia itu tidak termasuk bagian atau di luar, tempatnya itu di luar hal yang membutuhkan syarat tersebut.
Jadi kalau rukun itu memang komponen dari hal tersebut. Ya, rukun sholat maka komponen dari sholat itu sendiri, masuk dari hakikat sholat itu sendiri. Adapun syarat harus ada, tapi di luar hakikat sholat, di luar hakikat sholat. Nah, beliau di sini mencontohkan diantaranya adalah kal wudu'i matalan fi shalah fala tasihhu bidunihi. Wudu ya adalah syarat untuk sholat. Maka bukan ketika takbir Allahu Akbar kemudian dia wudu, kan begitu. Tapi di luar sebelum sholat. Setelah wudu barulah dia memulai sholat. Jadi itu saja perbedaan antara syarat dan rukun. Tapi semua dua-duanya itu harus ada dan tidak boleh lupa. Berikutnya, ya, ini istilah berikutnya sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama menghadap kiblat adalah wajib, al-wajib. Jadi di antara gerakan dan juga bacaan ada yang hukumnya wajib. Apa itu wajib? Ya, di sini beliau mendefinisikan ma thabatal amru bihi fil kitabi awis sunnah. Apa yang sudah diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini masih koma ya. Wala dalila ala rukniyatihi aw syartiyatihi. Namun tidak ada dalil atau indikasi bahwa dia termasuk rukun atau syarat. Tidak ada indikasi menunjukkan bahwa dia rukun atau syarat. Wa yuthabu fa'iluhu, maka yang melakukan, yang memenuhi wajib di dalam sholat dia akan mendapatkan pahala. Ya, pelakunya mendapatkan pahala. Wa yu'aqabu tarikuhu illa bi'udhrin, maka orang yang melakukannya dapat pahala, yang meninggalkan dia dapat dosa, ya, kecuali kalau dia punya uzur atau alasan. Dia punya uzur atau alasan. Wa mithluhu al-fardu, yang sama istilahnya dengan wajib adalah fardu. Ya. Fardu itu maknanya sama dengan wajib, dan ini biasa yang digunakan oleh jumhur ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang membedakan antara fardu dengan wajib, ya. Namun mayoritas ulama ya menyamakan pengistilahan antara al-fardu dengan al-wajib. Kemudian was-sunnah, ini yang berikutnya, keempat. Was-sunnah, adapun yang sunnah, ma wadhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Jadi para ulama bisa menentukan ini rukun, ini wajib, ya, ini sunnah, itu ada metodenya. Yang sunnah ini, ya, ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang selalu dilakukan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ibadati daiman, ya, selalu, ya, au ghaliban, atau hampir selalu, yang selalu atau hampir selalu, sering. Walam ya'mur bihi amra ijab, namun tidak memerintahkannya sampai wajib. Tidak memerintahkannya sampai wajib. Ya, tidak menegaskan perintahnya. Jadi perintah ada, kadang ada, ya, perintah namun perintahnya tidak tegas. Berbeda dengan wajib. Perintahnya jelas, tegas. Nah, adapun sunnah, maka pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Hanya saja Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili beliau memberikan catatan ketika mensyarah kitab Syekh Al-Albani,
tidak pantas bagi seorang muslim ketika sholat ya meninggalkan seluruh sunnah di dalam sholatnya. 1-2 sunnah mungkin bolehlah ditinggalkan dalam sholat. Tapi kalau semua sholatnya itu hanya cuman rukun dan wajib saja, maka ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Ya, karena kata beliau, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ya, orang yang mendekati hima, larangan, ya, maka seakan-akan dia telah mengancam dirinya terjatuh pada larangan tersebut. Jadi enggak masuk larangan, tidak masuklah larangan, tapi dia bermudah-mudahan ya dalam larangan ini. Ya, sebaliknya itu perintah sunnah betul, ya, tapi dia bermudah-mudahan dalam melakukan sunnah atau meninggalkan sunnah, bermudah-mudahan dalam meninggalkan sunnah, maka ini berbahaya, ya, berbahaya, ya. Bahkan kata beliau, sholatnya bisa tidak sah, sholatnya bisa tidak sah. Ya, nanti kita bahas apa saja gerakan yang wajib, yang sunnah, yang rukun. Konsekuensinya apa? Kalau rukun, ya, ketika lupa, ketika ditinggalkan baik lupa ataupun ingat, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nanti ada kita insyaallah bahas di akhir sujud sahwi. Ya. Lupa ruku, batal sholatnya atau rokaatnya batal. 1 rokaat sujud cuma 1 kali, berarti dia meninggalkan sujud, meninggalkan rukun, sujud rukun. Maka ya orang ini batal sholatnya atau rokaatnya. Jadi tambah 1 rokaat lagi. Adapun wajib, misalnya para ulama menyebutkan tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya wajib. Imam begitu rakaat kedua bangun, enggak tasyahud. Ya, makmumnya enggak mau berdiri. Ya. Kemudian ramai masjidnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya berdiri aja terus. Ya. Ternyata imamnya ya sudah melanjutkan. Ruku sampai salam, ternyata imamnya yang meninggalkan tasyahud awal. Maka cukup diganti dengan apa? Sujud sahwi. Jadi kalau wajib boleh lupa, tapi kalau rukun tidak boleh lupa. Itu saja perbedaannya. Adapun sunnah, lupa tidak lupa, ya, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Taib. Yaqulu musannifu kitab sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, istiqbalul qiblah, istiqbalul ka'bah. Yang pertama, seorang muslim ketika hendak sholat yang dilakukan adalah menghadap Ka'bah. Dan Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin, tidak ada kiblat yang lain, ya, kecuali di awal Islam. Nanti insyaallah disebutkan di sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-qibla istaqbala al-ka'bata fil fardhi wan nafl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau menghadap kiblat ketika salat wajib dan salat sunnah. Jadi yang namanya menghadap kiblat, ya, ini dilakukan baik di salat sunnah ataupun salat wajib. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala li musii salatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini kepada seorang yang enggak bagus salatnya. Jadi kisahnya Rasulullah SAW pernah suatu saat di dalam masjid, ya, orang ini masuk kemudian sholat sunnah. Selesai sholat lewat Nabi, melewati Nabi SAW. Sama Nabi SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, sholat lagi. Anda belum sholat. Sholat lagi. Selesai sholat, balik lagi, melewati Nabi SAW. Irji', balik lagi, suruh kembali lagi. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli.
Ya, balik lagi, sholat lagi. Sesungguhnya Anda belum sholat. Begitu terus sampai beberapa kali, sampai merasa orang ini sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Ya, akhirnya beliau memberanikan diri mengatakan, ya Rasulullah ma ahsantu illa hadhi. Ya Rasulullah, saya udah nggak bisa lebih baik dari ini. Ya, ini dalam dunia pendidikan ada namanya trial and error ya. Ya, Rasulullah SAW menggunakan metode ini, ya, al-muhawalah wal khata. Ya, metode al-muhawalah wal khata. Coba lagi, ayo coba lagi kan gitu ya. Salah, coba lagi, salah, coba lagi, salah. Nah, akhirnya Rasulullah SAW ya, mengajari orang ini cara salat, maka beliau mengatakan idza qumta ila salati fa asbighil wudu. Apabila Anda ya, hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu. Syekh Dr. Abu Salah Muhammad Hashim hafizahullah taala ya, beliau menyebutkan 3 hal ya, komponen atau unsur yang masuk dalam isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu ya, kita memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah tathlithuhu. At-tathlith. Tathlithul wudu. Apa artinya? Ya, kita wudu 3 kali. Sebagaimana kemarin kita bahas di hadis Utsman. Ya, beliau mencuci 3 kali. Kecuali apa? Ketika mengusap kepala. Ya, ini disebut dengan isbagul wudu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah at-tadlik, memijat atau mengusap, ya, dipijat. Jadi wudu nggak cuma asal ya, buka keran, dialirkan saja airnya, kemudian selesai, tidak. Namun dipijat betul, ya, dipijat. Dan yang ketiga kata beliau, ihtiwa a'dha'il wudu, ya, mencakup seluruh anggota-anggota wudu dan dilebihkan sedikit, ya, dengan tujuan apa? Untuk memastikan at-ta'akkud, ya, untuk memastikan bahwa semua anggota wudu terkena air wudu, ya, terkena air wudu. Karena nggak mungkin sekali, ya, nggak mungkin sekali kalau misalnya kita wudu mengusap tangan sampai siku misalnya, ya, yang kita usap itu benar-benar hanya batas siku itu, ya, benar-benar presisi. Ya. Kita kan nggak tahu batas siku presisinya berapa mili, berapa senti, kan nggak ngerti ya. Sampai mana? Ya. Kalau memang seperti itu kan harus pakai penggaris mungkin ya. Di baris, oh ini udah pas, atau mungkin di kepala. Maka untuk meyakinkan hal tersebut, ketika mengusap wajah, maka terkena sedikit bagian dari rambut, kan tentu begitu. Ada kena sedikit dari telinga, ya, siku sedikit dari lengan, ya, kaki juga sedikit naik. Itu diantara mana isbaghil wudu. Jadi 3 itu. Yang pertama adalah at-tathlith, ya, kita mencuci 3 kali. Yang kedua adalah memijat atau mengusap bagian wudu tersebut, dan yang ketiga adalah melebihan sedikit untuk memastikan bagian wudu itu terkena air. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat, yaitu Ka'bah. Fakabbir, kemudian bertakbirlah. Nah, ini dalilnya. Jadi istiqbalul qiblah dijelaskan sama beliau dalilnya. Kemudian hadis berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam fis safari yusallin nawafila ala rahilati. Nah, ini hadis berikutnya menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, beliau sholat sunnah ala rahilati, di atas kendaraan beliau.
Kalau lagi naik kuda, naik onta, maka beliau sholat sunnah di atas kendaraan. Wa yutiru alaihi, bahkan sholat witir sekalipun di atas kendaraan beliau. Ya, artinya sholat sunnah yang paling ditekankan sekalipun, ya beliau kadang ketika safar, ya beliau sholat di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat bihi syarqan wa gharban, ya. Dan menghadap sesuai dengan arah kendaraannya. Kalau kendaraannya ke utara, ke timur, ya maka beliau ngadepnya ke timur. Kalau ngadap ke barat, maka beliau ngadap ke barat. Ya, ini seakan-akan bertentangan dengan hadis yang pertama, ya, bahwasanya Nabi SAW ketika salat itu menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, baik itu di salat sunnah ataupun salat wajib. Nah, ini berikut penjelasannya. Wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, dalam hal ini ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fa thamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah, ya. Para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud di sini adalah maka disitulah kiblatnya Allah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini ketika disebut wajhullah, wajah Allah, maka ini itsbat, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Hanya saja jangan samakan wajah kita dengan wajah Allah. Buat kita wajah itu hanya salah satu anggota badan. Maka jangan bayangkan Allah itu punya anggota badan di sini dan di situ. Enggak seperti itu. Ya. Wujud Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Ya. Maka jangan bingung ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halik illa wajhah. Semua itu akan hancur kecuali wajah Allah. Terus gimana tangan Allah? Kemudian di mana kaki Allah? Ini karena apa? Karena kita masih membayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Karena kita masih membayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Kita nggak tahu. Ya, tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajhullah, wajah Allah, ya, sudah kita yakini saja Allah punya wajah. Ya, apa susahnya? Wajahnya seperti apa? Nggak usah dibahas. Ya, nggak usah dibahas seperti apanya, ya, karena wajah kita ini, mohon maaf jemaah, ya, ini permisalahan kecil saja, mohon maaf. Antum punya mata berapa? 2, masya Allah. Telinga 2, ada daun telinganya, ya, alhamdulillah. Ada hidung, alhamdulillah. Lubangnya berapa hidungnya? 2. Mulut ada? Di dalam mulut ada gigi? Masya Allah. Coba kita yang satu lagi, mohon maaf, orang utan. Ada matanya? Ada. Berapa? 2. Telinganya? 2. Punya hidung juga? Punya mulut juga? Ada gigi, ada lidahnya. Sudi nggak antum dibilang muka antum mirip orang utan? Itu dengan detail tadi loh, ya. Disebutkan sifat-sifatnya, mirip semua. Kita aja nggak terima kan gitu, disamakan dengan sesama makhluk yang sudah rinciannya sebegitu detailnya. Maka jangan samakan, ini contoh kecil saja, walillahil matsalul a'la. Maka jangan samakan, ya, wajah Allah dengan wajah makhluk manapun. Wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa'a 'ala naqatihi istaqbala bihal qiblata fakabbar. Jadi terkadang Nabi SAW kalau ingin salat sunnah, ya, di atas untanya, beliau menghadap kiblat terlebih dahulu. Ya, menghadap kiblat terlebih dahulu. Ya, unta misalnya jalan ke sana, kemudian dia hadap kiblatnya sebelah kanan, maka menghadap ke kanan, kemudian fakabbar, kemudian takbir. Tsumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu, kemudian dia salat, ya, sesuai dengan arah kendaraannya berlalu. Masya
Masya Allah. Ini kita lakukan, misalnya kita lagi di tol, pengen melakukan sholat duha atau sholat witir, ya, sambil di atas mobil kita bisa, ya, bisa. Arahnya ke selatan, kita hadap ke barat, Allahu Akbar, balik, hadap ke selatan, lanjutkan sholat sampai salam. Nah, sudah masuk waktu isya? Belum. Taib. Wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi. Lalu bagaimana ruku dan sujudnya ketika salat di atas kendaraan? Ya, beliau ruku dan sujud itu dengan cara ima'an bi ra'sihi, dengan mengisyaratkan dengan kepalanya, menundukkan kepala beliau. Ya. Wa yaj'alu sujuda akhfadha minar ruku'. Beliau jadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku'. Ini rukuk segini, ya, sedikit menunduk, kemudian sujudnya lebih rendah lagi, menunduk dengan banyak, ya, pakai kepala cukup, jadi nggak harus sampai bungkuk badan kita, ya. Allahu Akbar, Sami Allah, cukup, ya, pakai kepala cukup. Wa yaj'alu Naam, wa kana idza arada an yusalli al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblah. Adapun beliau ketika ingin salat wajib, maka beliau turun dari kendaraan beliau kemudian menghadap kiblat. Ya, kemudian menghadap kiblat. Jadi khusus untuk salat wajib, ya, harus menghadap kiblat. Nah, ini mungkin banyak di antara kaum muslimin salat di kereta, ya, Jakarta Surabaya, dia ngadepnya Surabaya, ya, ngadepnya itu Surabaya. Mau sholat wajib, ya sudah sholat di kursinya, kemudian ngadep Surabaya, Allahu Akbar, selesai. Ya. Padahal untuk sholat wajib, untuk sholat sunnah bisa seperti itu, untuk sholat sunnah bisa, tapi untuk sholat wajib tetap harus menghadap kiblat dari takbir sampai salam. Dari takbir sampai salam. Kecuali wa amma fi salatil khaufi syadid. Salat dalam keadaan yang sangat menakutkan, perang misalnya. Ya, bencana misalnya. Ya, tsunami, khawatir ada tsunami susulan. Ya, orang-orang lagi berjalan mengungsi menjauh dari pantai misalnya, atau gunung meletus, menjauh dari gunung, sudah lewat waktu sholat, takut kalau sholatnya berhenti, ya, dia di situ gak lanjut jalan gitu, ya, mungkin ada gempa susulan atau letusan susulan atau tsunami susulan, atau dalam perang, ya. Faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana. Diperbolehkan sholat dalam keadaan atau dengan cara rijalan, dengan berjalan, subhanallah. Sholat sambil berjalan. Ya, kita sambil menghindari menjauhi pantai misalnya, Allahu Akbar. Terus, ya, sambil jalan, misalnya seperti itu. Atau ketika terjadi krisis keamanan, ya, perang dan seterusnya, ya, itu bisa boleh dengan berjalan. Qiyaman, berdiri saja boleh, ya, ala aqdamihim, di atas kaki mereka, au rukbanan, atau dalam kendaraan, ya, kalau memang tadi, ya, di dalam kendaraannya adalah ketika dalam keadaan sangat takut sekali, ya, keadaan sedang mencekam sekali, boleh tidak menghadap kiblat. Namun kalau untuk liburan, ya, kita di kereta atau di bus atau di mobil kita sendiri atau mungkin di pesawat, ya, maka harus menghadap kiblat untuk sholat wajib dari takbir sampai salam. Adapun sholat sunnah, maka takbir menghadap kiblat, sisanya boleh menghadap, ya, searah dengan kendaraan kita. Mustaqbilil qiblata au ghairu mustaqbiliha, kata di sini disebutkan menghadap kiblat ataupun tidak. Ini dalam keadaan takut yang mencekam tadi, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbiru wal isyaratu bir-ra's.
Kalau sudah bercampur baur, ini artinya dalam keadaan perang, dua pasukan sudah bertemu, berkecamuk perang. Wajib sholat, wajib, subhanallah. Sholat adalah satu kewajiban yang tidak bisa gugur dalam keadaan apapun. Puasa masih bisa. Orang sudah tidak mampu puasa, boleh nggak puasa? Ya. Orang sudah tidak kuat puasa, boleh tidak puasa. Orang yang sudah tidak bisa atau tidak mampu atau tidak kuat sholat, boleh nggak tidak sholat? Nggak boleh. Subhanallah. Saking wajibnya sholat. Apalagi kita masih mampu. Subhanallah. Kata beliau, kalau sudah berkecamuk, sudah bercampur dua pasukan, fa innama huwa takbir wal isyarat. Cukup dengan takbir dan isyarat saja. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ya, atau sambil nenteng senjata dan seterusnya, ya. Boleh. Ya, berjalan dari satu tempat dan tempat yang lainnya, mau menghadap kiblat ataupun tidak, kita diperbolehkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Nah, ini dalam keadaan aman, ya. Ada keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kiblat kita adalah Ka'bah. Kalau dari Indonesia sebelah mana, Pak? Barat ya, agak serong ke kanan, betul? Ya, kalau kita lihat di peta itu Masya Allah ya. Bahkan kalau dihitung derajatnya bisa itu dicari sekian derajat kemiringan dari masing-masing berbeda, bisa masing-masing masjid bisa berbeda. Ya, namun ternyata kata Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Coba kita fahami letak geografis Nabi SAW ketika mengucapkan hadis ini. Beliau ketika itu sedang berada di Madinah. Ya, otomatis Ka'bahnya itu berada di arah bawah, betul? Ya, kalau kita di peta ya, ini kita nggak bisa gambar peta di sini ya. Oke, kita bayangkan saja. Madinah itu kalau kita lihat di peta itu di utaranya Mekah, betul? Jadi Mekah di bawahnya, di selatan. Ya. Harusnya orang Madinah kalau sholat itu menghadap ke selatan, agak serong sedikit lah mungkin. Ya. Menghadap ke selatan. Tapi kata Nabi SAW, antara timur dan barat itu termasuk juga kiblat. Ya. Artinya kalau misalnya orang Madinah menghadap tenggara, sah tidak salatnya? Ya, sah. Kalau orang Madinah ya menghadap ke barat daya itu sebelahnya antara selatan dan barat ya, barat daya, sah tidak salatnya? Sah. Padahal mungkin kemiringannya bisa sampai 45 derajat itu, melencengnya dari Ka'bah. Ya, tapi ini kemudahan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat itu kiblat. Nah, untuk kita orang Indonesia, maka bukan antara timur dan barat kiblat kita. Ya, tapi antara utara dan selatan. Antara utara dan selatan. Utara mana sana ya? Antara utara dan selatan. Jadi yang penting kita masih menghadap antara utara dan selatan, maka kita sudah dianggap menghadap kiblat. Jadi sebenarnya urusan kiblat ya, untuk kita negara-negara yang jauh dari Mekah itu nggak perlu harus detil sekian derajat. Subhanallah, ini ghulu, berlebihan sebenarnya ya. Sampai diukur harus sekian derajat, harus sampai masjidnya mungkin direnovasi. Subhanallah, ada beberapa kemiringan sehingga softnya ada beberapa yang harus dihilangkan. Sebenarnya nggak harus sebegitunya, ya, nggak harus sebegitunya. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat adalah qiblah. Taib, kita sudah masuk Isya, kita cukupkan di sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masuk dalam was-was. Tadi berarti sholat saya nggak sah, selama ini berarti masjid ini sholatnya nggak diterima dan seterusnya. Ya, jadi
kita sebagai yang sudah mengetahui ya tentu lebih bijak dalam menghadapi yang seperti ini ya. Dan tentu saja kalau misalnya ternyata kita mungkin sebagai DKM di suatu masjid, kemudian anggota lain mengatakan ya enggak, kita tetap harus presisi, tidak boleh tidak, ya kita nggak apa-apa mengalah daripada memperpanjang debat. Toh kemanapun ya, presisi atau tidak presisi ya, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat itu kiblat ya, buat kita nggak masalah. Jadi dalam hal ini kalau memang kekeh ya orang yang mengajak kita diskusi, ya sudah ya, lebih baik kita mengalah. Selanjutnya hadis berikutnya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Jabir. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyah, dalam sebuah perjalanan safar atau perjalanan perang. Sariyah itu kelompok kecil dalam perang. Fa asabana ghaimun, maka kami tertutupi oleh awan yang gelap. Awan yang gelap. Kalau terang kita bisa menentukan kiblat dengan posisi matahari kan begitu ya. Tapi subhanallah, ghaib, mendung. Ya, mendung luar biasa. Gelap sekali. Fataharraina, ya, maka kami pun mencari-cari ya, fakhtalafna fil qiblah, maka kami pun berbeda-beda dalam masalah kiblat. Jadi masing-masing mencoba mencari kiblat. Kalau nggak salah, kalau lewat sini ini batu sebelah barat deh. Ya, enggak, ini batu yang beda. Ini mungkin kalau jalan sekarang perapatan dan lain sebagainya ya. Ya mencoba, masing-masing mencoba nebak kira-kira kiblatnya sebelah mana. Karena nggak ada kata sepakat antara para sahabat, apa yang terjadi? Fakhtalafna fil qiblah. Kami berselisih dalam kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hidah. Akhirnya masing-masing dari para sahabat salat sendiri-sendiri. Masya Allah, salat sendiri-sendiri, masing-masing dengan hasil ijtihadnya, usahanya masing-masing. Menurut saya enggak kiblatnya ke sana, enggak. Menurut saya yang benar sini. Orang kita datang dari sana kok, dan seterusnya. Enggak, kita jalannya belok dan seterusnya lah, macam-macam. Falamma asbahna nadharna, faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Masing-masing itu bikin garis di depannya buat ditandain besok kalau misalnya udah terbit matahari, ya udah terbit matahari, nah siapa yang benar, siapa yang salah, ketahuan mana yang benar mana yang salah. Subhanallah, falamma asbahna nadharna, maka tatkala pagi harinya kita cek masing-masing kiblat. Fa idza nahnu sallaina ala ghairil qiblah. Ternyata enggak ada yang hadap kiblat. Subhanallah. Ternyata salah semua. Masya Allah. Fa dzakarna dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sariyah itu sekelompok ya, mungkin satu peleton ya, atau sekelompok pasukan kiriman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tidak dalam pasukan itu. Nah, maka disebutlah kejadian itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Falam ya'murna bil i'adah wa qala qad ajza'at salatukum. Nah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulangi salatnya, bahkan beliau menegaskan salat kalian sudah cukup. Artinya salatnya sah tidak? Sah. Kenapa sah? Karena meskipun tidak menghadap kiblat, sah karena apa? Karena sudah diusahakan. Betul-betul diusahakan. Ya, barangkali mungkin ada yang berkemah di luar, ya, lihat perbintangan, dia bisa mencoba ya rasi ini rasi itu. Ya, ternyata dia salah lihat atau bagaimana, ya, atau rasinya bergeser barangkali, salah bulannya. Ya. Kemudian paginya ternyata dia menyadari salah. Kalau sudah betul-betul berijtihad, berusaha, ya, nanya semua orang yang bisa ditanya, maka dia ya salatnya sah. Salatnya sah. Ya. Beda kalau misalnya nggak nanya, ngasal. Nginep di hotel. Ya kan?
Ini hotel bukan punya muslim, gak ada arah kiblat di hotel dipasang gitu misalnya kan. Ya. Kemudian udahlah sholat, yang penting ngadep mana aja. Kan kata Allah, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Ngadep kemana aja itu kiblat Allah sudah. Nah, ini salah. Tanya resepsionis. Ya. Tanya yang kira-kira bisa diusahakan apa. Di HP ada kompas, coba dicek. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi tidak pasrah begitu saja, namun harus berusaha, berijtihad. Ya, dan itu ditunjukkan para sahabat sampai berbeda antara satu orang dengan orang lain, itu saking sungguh-sungguhnya para sahabat mencari kiblat. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwal baitul maqdis wal ka'bah baina yadayhi qabla an tanzil hadhihi al-ayah qad nara taqalluba wajhika fis sama', ya, yang dibacakan oleh al-imam tadi, Masya Allah, falanuwalliyana qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi SAW dulu, ya, ketika sholat menghadap Baitul Maqdis, itu beliau yusolli nahwa Baitul Maqdis, yaitu kiblat kaum muslimin pertama. Tapi Rasulullah SAW lebih suka kiblatnya adalah Ka'bah. Maka yang beliau lakukan adalah sholat di selatan Ka'bah, di bagian selatan Ka'bah. Jadi sekaligus menghadap Ka'bah, sekaligus menghadap Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis ada di utara. Ya, ada di utara. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Falamma nazalat istaqbalal qiblah. Kemudian dan itu Rasulullah SAW ketika di Madinah pun mulai galau, ya. Karena beliau nggak bisa melakukan kebiasaan tersebut di Madinah. Karena di Madinah Ka'bahnya di selatan, Baitul Maqdis di utara, nggak bisa. Ya, maka turun ayat ini, kemudian Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah, fa bainaman nasu bi Quba fi salatis subh, ya, orang-orang waktu itu salat subuh di Masjid Quba. Idz ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi lailatul Qur'an. Ya, ada satu orang datang ke Masjid Quba ngasih tahu, semalam datang ayat Al-Quran turun bahwa kiblatnya kaum muslimin pindah dari Baitul Maqdis kemana? Ke Mekah, Ka'bah di Mekah. Nah, maka qad umira an yastaqbilul qiblah ala fastaqbiluha, ya, sudah diperintahkan untuk menghadap kiblat, maka mereka para sahabat pun berputar dan menghadap Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila Syami fastadaru, wajah mereka menghadap ke Syam di Baitul Maqdis, Filastin. Kemudian para sahabat berputar, wastadara imamuhum hatta istaqbala bihimul qiblah, ya, berputar juga imam mereka sama makmumnya juga, ya, sampai menghadap ke kiblat. Subhanallah, ya, taatnya para sahabat dengan perintah Rasulullah SAW. Datang waktu itu hadis, waktu itu juga langsung dilakukan. Masya Allah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Hari itu dengar hadisnya, hari itu juga, bukan hari lagi, detik itu juga langsung diamalkan. Kalau kita mungkin kadang mikir-mikir dulu, panjang, yang bener sih, aduh kayaknya ntar ngobrol sama istri dulu deh, aduh gimana nanti keluarga, macam-macam, ya. Ini para sahabat luar biasa. Nah, adapun orang yang di hadapan Ka'bah, maka harus benar-benar melihat Ka'bah, ya, harus benar-benar di hadapan Ka'bah, ya, tidak boleh melenceng. Adapun yang jauh tadi, ya, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Baik, insyaallah kita cukupkan dengan bab istiqbalul Ka'bah. Kita lanjut insyaallah pertemuan berikutnya dengan bab qiyam, berdiri. Dan ini penting sekali untuk kita fahami, karena enggak sedikit juga kaum muslimin keliru dalam masalah al-qiyam, berdiri dalam salat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barangkali ada hal lain yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhal, atau cukup jelas? Taib. Naam.
Masya Allah. Ini pertanyaan penting yang Anda tunggu tadi. Masya Allah. Oke, taib. Ini ada pertanyaan serupa. Nah, izin bacakan biar sekalian terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz bilang kalau sholat wajib, kita wajib menghadap kiblat. Seandainya kita dalam perjalanan, contohnya di atas pesawat, bagaimana cara kita mau menghadap kiblat Ustaz? Sementara kita tidak tahu arah pesawat itu kemana. Ya, sementara kita tidak tahu arah pesawat itu kemana. Pertama, ya kita bisa lihat arah pesawat itu kemana ya dari rute perjalanan kita. Dari rute perjalanan kita. Ya. Kira-kira di saat pesawat sudah terasa tidak berkelok, tidak berputar, ya, kecuali pas muter nunggu landing gitu ya. Nah, itu beda lagi. Itu nggak nentu arah kiblatnya. Ya, ketika sudah mulai lurus, ya, nah itu bisa kita kurang lebihkan. Oh ini kayaknya kalau dari Jakarta ke Aceh berarti kan ya, pesawatnya menghadap mana? Utara ya kan? Menghadap utara. Nah, berarti kita menghadap ke sayap kiri pesawat. Kan gitu. Ya. Bisa dikira-kira. Dari kereta misalnya, Jakarta Surabaya, arahnya kita kemana? Ke Surabaya. Berarti kereta menghadap ke timur. Kiblat di belakang kita. Kan begitu. Jadi cara mengetahuinya adalah dengan mengira-ngira dari rute perjalanan kita. Di saat apa? Di saat dirasa kendaraan sudah mulai berjalan lurus. Bukan di awal perjalanan atau di akhir perjalanan. Ya. Di perjalanan, di pesawat ataupun di kereta kita masih memungkinkan melihat matahari betul? Masih. Alhamdulillah. Ya dari tanda-tanda seperti itu. Kalau kompas di pesawat masih bisa digunakan tidak atau dilarang? Masih bisa ya? Masih bisa. Gunakan kompas. Alhamdulillah. Atau ya buat yang suka berpetualang, yang punya kompas bawa ketika safar. Bawa ketika safar. Barang penting itu. Ya. Jadi ijtihad harus diusahakan dengan betul-betul. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah ya, ketika ruangan di kendaraan tersebut tidak memadai untuk menghadap ke kiblat. Tidak memadai untuk menghadap ke kiblat. Maka dicari, diusahakan, tetap harus diusahakan. Ya. Kereta misalnya. Tanya izin sama petugas, boleh nggak saya sholat ada ruangan khusus untuk musola? Kalau kereta-kereta eksekutif ke atas biasanya ada. Kalau di bawah itu ya, mungkin ya, bisa sholat di bordes, izin bisa sholat di bordes meskipun nanti sujudnya nggak agak sempit gitu kan, tapi ya itu sudah diusahakan. Jadi kaidah yang berlaku dalam hal ini adalah al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Ya, syariat itu kalau keadaan kita sempit maka syariat melapang, luas, mudah. Ya, sebisanya kita. Wa idza tasa'a doko. Tapi kalau keadaan kita masih lapang, masih bisa diusahakan, maka syariat menyempit. Harus disiplin. Harus disiplin. Jadi enggak asal kok kan saya di kendaraan, pokoknya saya sholat sambil duduk aja. Nah nanti kita bahas masalah itu. Ya, di tempat duduk saya ngadepnya kemana saja udah takbir, bismillah, tayamum, padahal ada air. Kan gitu. Ya, ini banyak orang yang jatuh dalam, kalau diistilahkan sama Ibnu Qayyim, tarkhisun jaf. Cari rukhsah yang sebenarnya itu bukan rukhsah gitu loh, masih bisa kita usahakan. Ya, ini sebab-sebab seorang gagal dalam istiqomah, kata Ibnu Qayyim. Ini sebab-sebab orang gagal dalam istiqomah. Ya, maka harus diusahakan sebisa mungkin, sesempurna mungkin. Jangan ya sudahlah, malu. Sholat nanti di bordes atau di bagian restorasi atau malu. Begitu juga di pesawat, nih ya. Di pesawat nanti kita bahas ya, ada hadisnya. Ya, kalau memang masih memungkinkan berdiri,
menghadap kiblat, lakukan dengan sempurna. Lakukan dengan sempurna. Kalau memang benar-benar tidak bisa sama sekali, yaitu tadi berlakulah kaidah tadi, idza dhaqa ittasa'a. Kalau memang sangat susah, ya sudah semampunya. Ya, semampunya. Namun harus diusahakan terlebih dahulu. Jangan enggak enak. Kita mau menunjukkan syiar kok enggak enak. Ya. Enggak kayak para sahabat tadi, enggak ada istilah enggak enak tadi. Meskipun ketika lagi sholat harus muter, enggak ada istilah enggak enak. Enggak ada istilah nanti salam dulu, ntar duhur aja baru dilaksanakan, itu hadis, enggak ada. Masya Allah. Ya ini yang kita pelajari dari para sahabat. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi pegangan kita. Dan ini adalah sebab hati seseorang bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'zimul amri wan nahi. Ya, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah. Salah satunya ini. Jadi harus diusahakan terlebih dahulu. Ya, kalau memang betul-betul sudah mentok, ya, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Baik, ini ada beberapa habis. Baik, alhamdulillah. Ya, ana rasa cukup. Nanti insyaallah kita lanjut di bab berikutnya, al-qiyam, berdiri. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.